Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Adam. Saya dari Universitas Mercu Buana dengan NIM saya 415190100152. Saya jurusan informatika. Di sini saya akan menjelaskan data link layer dari mata kuliah CCNA 1. Yang pertama itu definisinya. Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang ada ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Yang kedua itu ada ciri utama dari data link layer. Data link layer memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Yang ketiga itu ada fungsi dari data link layer. Yang pertama itu melakukan proses grouping secara logik. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian terkecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Fungsi yang kedua menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Fungsi yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis, sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Fungsi yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk bit hingga menggabungkan bit-bit yang menjadi sebuah bentuk frame. Sublayer pada lapisan data link. Lapisan data link terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control (LLC) dan Medium Access Control (MAC). Logical Link Control atau LLC berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Medium Access Control berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN.
Perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer. Breakde dan switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan erat dengan data link layer. Hal ini dengan fungsi dari bridge dan switch, yaitu memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Merupakan proses transmisi data di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar merupakan proses penerimaan data, di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Memeriksa dan mencatat source match address dari setiap frame yang datang. Frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari match address destination. Menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundance dengan menggunakan Spanning Tree Protocol atau STP. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.